Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semuanya. Sesi kali ini saya akan menyampaikan secara asinkronus dengan penyampaian melalui video terkait dengan tindak lanjut untuk penyelesaian dari proyek kedua, yaitu menyusun artikel ilmiah ya. Oke, pada kesempatan ini kita buka dulu dengan berdoa supaya penyampaian materi hari ini berjalan dengan lancar dan juga bisa diterima dengan baik. Kita berdoa mulai, doa selesai. Baik, video ini mungkin akan durasinya kurang lebih selama 30 menit. Bagi teman-teman, nanti silahkan diperhatikan dengan baik ya. Oke. Untuk tugas atau proyek kedua ini nanti kalian kurang lebih masih ada waktu minggu ini dan minggu depan ya. Dan minggu depan itu saya rasa sudah pengumpulan. Kurang lebih saya beri waktu sampai hari Sabtu minggu depan ya. Untuk pengumpulan dari proyek kedua ini nanti secara kolektif kepada PJ masing-masing kelas. Dan sudah saya sampaikan bahwasanya di proyek kedua ini nanti bentuknya adalah artikel ilmiah dengan fokusnya adalah studi literatur saja, karena waktunya tidak memungkinkan kalau kalian harus melakukan riset ke lapangan ya. Jadi saya arahkan untuk studi literatur saja dengan cara bagaimana Anda mencoba mengupas topik permasalahan yang sesuai dengan proyek satu kemarin itu dengan eh, referensi akademis ya, baik itu berupa buku maupun dari jurnal ilmiah ya. Baik, saya awali dulu bahwasanya ini nanti tugas kalian yang paling utama adalah itu tadi ya, membuat artikel dengan sesuai template dari jurnal Visiomu. Namun sebelum masuk ke ranah template, ini saya jelaskan tentang isinya dulu saja. Yaitu bagaimana sih kita eh, menentukan judul ya. Baik, judul ini nanti Anda harus membuatnya itu semenarik mungkin ya. Jangan membuat judul-judul yang sekiranya terlalu monoton dan tidak bisa menarik perhatian dari pembaca. Gunakan sebuah pemancing ya, misalkan bagaimana Anda mengaitkan suatu topik masalah Anda itu dengan hal-hal yang eh, gayut, dengan hal yang gayut atau yang menarik bagi pembaca. Misalkan bagaimana Anda mengaitkan tentang misalkan cedera hamstring yaitu dengan permainan futsal, terus kemudian bagaimana Anda mencoba mengaitkan tentang forward head dengan apa namanya kebiasaan bermain game dan seterusnya, itu akan lebih lebih menarik ya. Jadi tidak hanya Anda mengutarakan faktor-faktor penyebab forward head itu kurang menarik, tapi kaitkanlah ya, ada masalah ya di situ. Secara teoretis memang Anda studi literatur, tapi kaitkan juga dengan masalah ya. Masalah yang sekiranya itu memang eh, banyak dibahas ya, yaitu tadi salah satunya bisa mengaitkan dengan hal-hal yang menarik, oh bisa hobi, bisa kebiasaan, bisa lifestyle dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Dan judul itu nanti panjangnya 12 sampai 15 kata saja ya, tidak terlalu panjang. Kemudian judul harus merepresentasikan isi ya, tidak boleh judulnya itu dengan isi nggak nyambung. Dan perlu diperhatikan juga bagi teman-teman mahasiswa semua bahwasanya judul itu nanti karena ini jenis penelitiannya kualitatif, itu mohon untuk tidak menggunakan
kata-kata seperti pengaruh X terhadap Y, hubungan X dan Y, ya itu tidak boleh ya, hubungan X dengan Y, sorry, karena itu merupakan jenis-jenis judul yang syarat dengan penelitian kuantitatif ya. Terus juga ada misalkan peningkatan eh, X melalui Y. Ya, itu juga itu mohon untuk tidak menggunakan judul-judul semacam itu, gunakan judul-judul yang eh, memang itu bernotasi kualitatif ya. Nanti Anda bisa mencoba melihat berbagai macam judul yang nuansanya kualitatif itu dengan cara menelusuri di Google Scholar atau di web-web banyak itu. Nah, itu dan mohon untuk tidak menggunakan kata kerja, misalkan menggunakan atau misalkan apa namanya, intinya tidak ada kata kerja itu yang sifatnya ada imbuhan me ya di depannya, tapi pasifkan dibentuk pasifkan ya supaya tidak terbaca seperti layaknya kalimat karena judul itu bukan kalimat ya. Contoh yaitu tadi misalkan mau memasukkan ada istilah menggunakan diganti menjadi penggunaan. Mau memasukkan tentang eh, menulis, ya, jadi penulisan dan sebagainya. Jadi diubah menjadi bentuk pasif. Ya, itu terus penulis, oke ini nanti nggak ada masalah, nanti tinggal masuk secara teknis di template aja. Terus abstrak, abstrak itu sering disebut ringkasan ya. Jadi ketika Anda menemukan suatu artikel itu, biasanya memang membaca dari abstrak dulu. Abstrak itu sudah merangkum ya, ringkasannya itu seluruh dari artikel itu ada di abstrak. Jadi nanti bagi teman-teman mahasiswa yang menyusun abstrak, mohon diperhatikan. Komponennya wajib, ya ada 5 kurang lebih ya. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang sampaikan dalam satu kalimat. Terus kemudian kalimat kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu disampaikan dalam satu kalimat. Terus metode. Metode sampaikan dalam satu kalimat. Kemudian hasil dan pembahasan. Ya, sampaikan minim satu kalimat, maksimal 2 kalimat. Ya, yang terakhir itu simpulan atau mungkin Anda bisa implikasi ya kegunaan kebermanfaatan dari artikel Anda itu untuk apa, itu satu kalimat. Jadi ada 5 komponen ini wajib ya di dalam abstrak itu wajib dan urutannya seperti itu ya supaya bisa terbaca dengan baik ya. Terus tidak lebih dari 200 kata. Jadi tadi makanya saya batasi satu kalimat, maksimal 2 kalimat itu supaya tidak menjadi panjang, maksimal hanya 200 kata dan ditulis dalam bentuk satu paragraf, tidak dipisah-pisah barisnya ya. Terus kemudian ditulisnya nanti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dimasukkan juga kata kunci, jangan sampai lupa ya. Kata kuncinya nanti bisa Anda mengambil dari bagian-bagian dari judul ya, dimulai dari secara apa namanya alfabetis saja, itu biar lebih mudah. Tuh. Ya, nanti kata kuncinya ya 3 sampai 6 kata saja ya. Terus kemudian body teksnya itu menggunakan bentuknya itu IMRAT ya. Introduction, pendahuluan, method, result and discuss. Yang terakhir nanti conclusion ya. Nanti ngikut aja sesuai dengan template dari Visiomu ya. Nah ini saya langsung masuk ke template saja tadi supaya bisa lebih cepat. Ya, di sini sudah tertampil lembar kerja Microsoft Word ada 2 ya. Di sebelah kiri layar itu ada template dari Visiomu dan di sebelah kanan layar itu adalah artikel yang
akan kita template ya. Jadi tulisan Anda mungkin awalnya ketika menyusun yang penting ditulis dulu ya. Template-nya nanti belakangan. Ini mau saya ajarkan bagaimana caranya untuk menemplate ya. Oke, jadi di sini tadi judul ya. Oke, di sini ibaratnya ini adalah tulisan Anda. Bagaimana menemplate-nya? Ini tinggal Anda blok aja. Nah, di blok seperti ini, kemudian di copy. Pastikan bloknya berakhir pada tulisan atau karakter yang terakhir, tidak lebih satu spasi ya. Nah, kalau sudah di copy, kemudian dimasukkan di sini ya. Nah, ini kan kelebihan satu spasi ini nggak boleh. Jadi dimundurkan sampai benar-benar mepet. Kemudian baru di paste ya. Oh, setelah seperti ini, kok fontnya berubah, Mak? Nggak usah khawatir, tinggal ini diklik aja, match, pilih yang ini ya, match destination formatting. Klik. Nah, terus tadi kan tulisannya disuruh untuk tidak kapital semua ya, diubah menjadi tidak kapital. Capitalize each word. Oke. Oke, dalam penulisan capitalize each word atau huruf kapital di setiap eh, kata itu tolong diperhatikan juga. Kata depan seperti ini atau mungkin ada konjungsi nanti seperti ini dan itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi nanti dibenak ya. Ini, ini. Nah, kemudian ini potongannya kok nggak bagus. Ya, Anda naikkan. Sini. Nah, dan pastikan juga pemotongannya enak. Ini kan dan nilai-nilai ya. Ini dannya Anda turunkan. Terus bentuk dari judul itu seperti piramida terbalik ya, seperti ini. Jadi yang paling bawah itu yang garisnya yang paling pendek. Nah, tuh. Terus kemudian penulis ya, penulisnya ditulis dua ya, karena kan satu kelompok ada dua orang, siapa dan siapa di sini. Ini saya contohkan di sini namanya Siti Marfuah, di blok lagi seperti tadi, mepet karakter terakhir, di copy, ini terus di blok macam ini. Nah, match destination, formatting, oh sorry, sorry, sorry. Ya. Jadi yang kedua siapa? Nah, terus, nah, ini lebihnya nanti di delete aja. Program studinya sama semua ya, satu dan dua. Karena di sini satu, ini juga satu. Terus, Nadia, program studinya dulu ya, diawali dengan program studinya dulu. Ya, gampang. Ya, sorry, sorry. Ya, oke. Nah, nanti emailnya ditulis email yang penulis pertama aja ya. Di penulis keduanya tidak perlu dapat di sini. Oh, gini aja, weh. Sorry, 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 sorry. Ya,
Oke. Nah, oke. Tanggal submisi penerimaan di kosongnya aja. Terus kita masuk ke abstrak, nanti di copy paste aja. Pastikan tidak lebih dari 200 kata. Untuk match, kata kuncinya, nanti diisi 3 sampai 5 ya. Bahasa Inggrisnya juga dimasukkan. Nah, itu nanti dilakukan secara continue sampai selesai, sampai semuanya masuk ya. Oke. Pendahuluan juga nanti dimasukkan, metode dimasukkan, dan sebagainya. Di sini saya mau menjelaskan pendahuluan dulu, teman-teman ya. Tolong diperhatikan. Ya, pendahuluan. Nanti menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Dan di sini tentang teknisnya, Times New Roman 11, 1,5 spasi, dan seterusnya itu tidak usah Anda pusingkan, ya, tapi dengan cara Anda memasukkan seperti tadi itu dengan match destination formatting, insya Allah sudah masuk ya. Misalkan ini memasukkan ini match destination formatting. Nah, atau langsung ke template nanti sesuai. Nah, ini tolong diperhatikan, ungkapkan latar belakang rumusan. Nah, di sini ya, ungkapkan latar belakang, rumusan, tujuan penulisan di subbab ini ya. Masukkan referensi dari jurnal atau laman web yang menyajikan data pendukung latar belakang masalah. Jadi, Anda di sini memasukkan referensinya itu, misalkan Anda bisa menyatakan ternyata cedera tentang forward head itu banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. Nah, itu pernyataan semacam itu perlu Anda kuatkan dengan Anda menukil ya, menukil dari eh, artikel jurnal atau laman web ya, yang misalkan dari WHO misalkan gitu, atau mungkin dari Anda menemukan penelitiannya siapa, itu menyatakan bahwa memang terbukti eh, forward itu dialami oleh banyak di usia remaja misalnya gitu, atau di buku boleh itu dimasukkan. Terus kemudian rumusannya apa? Rumusannya itu otomatis Anda ingin eh, mengungkapkan suatu kalimat tanya eh, a- apa yang sebenarnya eh, terjadi atau mengapa forward itu banyak dialami oleh anak-anak usia remaja, dan tujuannya pasti akan dituliskan dengan jangan untuk mengetahui tapi untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya forward head pada anak-anak remaja. Misalnya gitu. Jadi bukan untuk mengetahui ya. Itu jangan seperti itu. Terus metode ya, metodenya sekarang masuk ke metode. Metode ini nanti tolong diperhatikan, tuliskan metode penelitian berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur analisis isi. Nanti referensinya dicari, nanti dibuat
satu atau dua paragraf, insya Allah sudah cukup. Ya, itu. Oh ya, nanti di pendahuluan jangan terlalu panjang ya. Persentasenya 10% aja. Ini kan nanti lima halaman ya. Jadi jangan terlalu panjang pendahuluan. Terus sudah itu masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini tolong diperhatikan juga. Oke. Hasil dan pembahasan terdiri dari dua hal. Hasil, ya ada hasil, yang pertama, yang kedua pembahasan. Hasil merupakan temuan dari studi literatur Anda. Jadi Anda itu mengumpulkan berbagai macam referensi yang menyoal tentang forward itu tadi, yang sesuai dengan topik Anda, disesuaikan dengan kasus atau masalah yang Anda teliti, kemudian eh, diungkapkan semua di situ. Nah, itu hasil. Jadi eh, misalkan tentang definisi ya, definisi katakanlah forward head itu ada apa aja menurut si A, si B, si C, jurnal A, jurnal B, jurnal C, buku A, buku B, buku C. Nah, terus kemudian Anda sintesiskan ya, itu menjadi sebuah pembahasan. Jadi Anda analisis, Anda sintesis menurut dari pengalaman teoritis Anda, pengalaman praktis Anda melalui praktikum-praktikum yang sudah Anda lakukan, Anda jelaskan forward head menurut kelompok Anda itu apa. Ya, itu. Jadi di sini ada dua hal. Hasil, berarti itu nanti Anda mengumpulkan referensi-referensinya itu, kemudian pembahasan. Pembahasannya itu adalah hasil dari analisis Anda dalam membuat suatu sintesis ya dari hasil itu tadi. Tuh, itu untuk hasil dan pembahasan ditulis paling panjang ini ya. Kalau persentasenya berarti sekitar 70 sampai 80% ya dari keseluruhan artikel itu paling panjang di hasil dan pembahasan. Jadi di pendahuluan metode jangan terlalu panjang, tapi kalau di bagian hasil dan pembahasan itu yang paling panjang ya. Komposisinya semacam itu. Tuh, sudah. Nanti kalau Anda mau menuliskan ada subtitle ya, subtitle, nah, ini bisa menggunakan apa namanya tulisannya semacam ini ya. Kalau di apa namanya penulisan subjudulnya ini kan menggunakan huruf kapital, sedangkan subjudulnya bisa menggunakan huruf non kapital, tetapi tetap di bold ya atau ditulis dicetak tebal. Gitu. Terus yang terakhir, oh belum itu ya. Ada kesimpulan dulu. Kesimpulan ditulis dalam satu paragraf saja secara eksplanatif ya, paragraf ya. Jadi bukan simpulan dari penelitian ini satu, dua, tiga, no. Tapi dibuat secara eksplanatif itu, secara paragraf, satu paragraf saja. Yang terakhir ada references, itu nanti minimal saya tentukan 10 10 ya. 10 citasi ya, minimal 10 citasi menggunakan penulisannya Mendeley ya. Reference written in alphabetical order. Nah, maksudnya apa? Diurutkan secara alfabet. Nah, terus menggunakan tempi Roman 11 single space dan seterusnya. Ini masalah teknis. Terus using APA 7 edition. Nah, ini jenisnya. Jangan sampai keliru nanti. Terus gunakan Mendeley ya. Mendeley ini dipakai nanti di akhir sesi saya coba demonstrasikan juga. Menggunakan Mendeley supaya nanti tulisan Anda itu di body sama di daftar pustaka itu cocok, sinkron, enggak bodong. Ya itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau pakai tabel nanti contohnya semacam itu. Oke. Sekarang saya mau mencoba mencontohkan penggunaan
apa namanya, Mendeley ya. Jadi kalau Mendeley itu pastikan Anda mengunduh dulu. Nanti linknya saya kirimkan ke PJ. Pakai Mendeley yang seri 19 aja, yang seri lama. Kalau yang seri baru nanti agak susah. Nanti kalau sudah berhasil diinstal di bagian apa namanya, Microsoft Word Anda itu di references itu akan muncul. Muncul, nah ini Mendeley-nya akan muncul. Nah ini saya ilustrasikan secara singkat. Ini misalkan body text. Terus di sini daftar pustaka. Nah, nah, di body text ini misalkan Anda mengutip forwarded adalah nah, terusnya misalkan gitu ya. Terus kemudian di akhir kan masuk nanti body text. Nah ini punya siapa? Anda harus memasukkannya dari sini. Ya, insert citation. Ya. Insert citation. Dan ini yang seri 19. Nanti tak kirim linknya ke. Nah, ketika masuk di Mendeley, ketika Anda itu pengguna baru, nanti otomatis di sini akan masih kosong ya. Masih kosong, belum ada isinya. Nanti Anda tugasnya mengisi. Nah, tugasnya mengisi dulu. Mengisinya dari mana, Pak? Mengisinya bisa Anda menggunakan bantuan dari Google Scholar. Ya, Anda masuk ke Chrome atau ke Firefox Anda boleh bebas ya. Ini saya menggunakan Google Chrome. Ya, ini saya masuk ke Scholar ya. Google Scholar. Forward head posture. Nah, ini rentang khususnya nanti karena saya mengharuskan paling tua itu 10 tahun terakhir Anda bisa memasukkan. Nanti ini saya contohkan sejak 2020. Nah, ini tentang forward head. Oh, misalkan, nah ini prevalence of forward head posture. Misalkan ini saya, oh mau mengutip ini. Nanti Anda tinggal klik kutip ini. Klik kutip. Nah, ketika sudah muncul semacam ini, Anda unduh yang Refman. Ya, Refman. Hati-hati, jangan sampai keliru. Kalau sudah terunduh, ya, Anda bisa memasukkannya di Mendeley. Buka lagi Mendeley, klik yang Add Files. Nah, masukkan yang ini tadi habis di-download. Nah, ini udah masuk nih datanya nih. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke balik ke Microsoft Word lagi. Sudah insert citation. Nah, bisa menulis judulnya, bisa menulis nama orangnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi ini kan, oke, ad hoc 2020. Sudah, oke. Kalau sudah, nah ini kan stylenya masih IEEE ya. IEEE ini Anda ganti American Psychological Association atau APA 7 Edition. Klik. Nah, sudah masuk nih. Nah, yang nanti sudah berhasil kalau diklik ngeblok abu-abu. Terus di bagian daftar pustaka nanti Anda tinggal insert bibliografi. Klik.
Nah, udah otomatis nih. Tinggal nanti Anda menyesuaikan tulisannya tadi ya pakai Times New Roman 11 dan sebagainya itu Anda edit secara manual. Nah, di sini keunggulan dari Mendeley itu di body muncul, di daftar pustaka pasti akan muncul. Misalkan Anda menambahkan lagi, katakanlah eh, citasi lagi punya siapa gitu ya. Ini saya contohkan punya saya sendiri. Misalkan oke. Nah, nanti di daftar pustaka dia akan langsung muncul. Nah, dia akan langsung muncul dan dia akan langsung mengurutkan secara alfabetik secara otomatis. Nah, itu makanya saya tekankan bagi Anda semua bisa menggunakan Mendeley ini dalam penulisan akademik. Nah, itu materi ini saya persilakan bagi teman-teman untuk segera menyelesaikan karena minggu depan yang terakhir itu sebelum UAS itu sudah sudah selesai dikumpulkan secara kolektif dulu ke PJ masing-masing ya. Begitu sekian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.